wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sejawat kami telah menghadiri berkesempatan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif pada modul 1.4 yang akan disampaikan oleh rekan kami Eka Juliati. Untuk acara pertama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa alihi wa sahbihi. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, nikmat iman, sehingga kita dapat berhadir di sekolah ini sekaligus dapat melaksanakan kegiatan ini. Kemudian salawat merangkaikan salam tak lupa pula kita sanjung ketiga kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berpedoman kepada sunnah beliau, insya Allah kita akan selamat di dunia juga selamat di akhirat. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang berhadir pada kesempatan ini, yang kami hormati khususnya kepada Ibu Eka Juliati SPD pada hari ini melaksanakan kegiatan program guru penggerak sangat luar biasa karena memang sudah lulus PGP dan bisa menerapkannya di lapangan. Itu insya Allah dia itu sudah luar biasa, terutama bagi pribadinya, juga banyak sekali manfaatnya bagi sekolah dan yang umum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik teman-teman, kita akan memasuki acara puncak yaitu diseminasi budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Eka Juliati. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menemani saya untuk melaksanakan salah satu tugas calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Saya akan menjelaskan modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, di budaya positif ini Bapak Ibu, kami telah mempelajari ada 4 modul, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang nilai guru penggerak, yang ketiga budaya positif, dan yang keempat refleksi. Filosofi Ki Hajar Dewantara.
Ingarso sung tolodo, yang artinya kita guru memberi tauladan bagi peserta didik kita. Ing madya mangun karso, yang artinya membangkitkan, mengunggah semangat, serta turhuri handayani, yang artinya kita sebagai guru harus memberikan dorongan terhadap murid kita. Selain dorongan, kita juga harus memberikan semangat kepada peserta didik kita. Yang selanjutnya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik itu ibarat petani yang akan menebar benih kepada di sawah. Yang selanjutnya, kita berhamba pada murid. Berhamba pada murid ini, Bapak Ibu, bukan berarti kita menuruti apa kehendak murid. Seperti yang tadi disampaikan kepala sekolah tadi, kita memberikan kemerdekaan kepada murid itu untuk belajar, tapi harus sesuai dengan tuntunan yang berlaku di dalam kurikulum. Yang selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita juga harus mendidik peserta didik kita itu dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak bisa mendidik anak murid kita seperti mendidik waktu zaman kita dahulu, karena alamnya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. Kita harus mendidik mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau anak kita itu tidak memiliki semua bakat, pasti dia mempunyai bakat tertentu. Umpamanya anak murid kita itu ahli di bidang matematika, berarti kita harus mengembangkan bakat dan potensi di dalam bidang matematika. Begitu juga di dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Mungkin anak kita itu ahli di dalam bidang ilmu pengetahuan alam, maka kita harus menggali potensinya dan bakatnya untuk lebih baik lagi. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dan nilai-nilai pada guru penggerak, yang pertama, nilai guru penggerak itu adalah dia harus berpihak kepada murid. Yang kedua, guru penggerak itu harus mandiri. Yang ketiga, guru penggerak itu harus kolaboratif. Kolaboratif ini maksudnya Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi. Tujuannya untuk memajukan pendidikan dan untuk memberikan motivasi kepada murid kita. Kita harus bekerja sama dan harus berkolaborasi. Yang keempat, inovatif. Inovatif maksudnya kita akan memberikan ide-ide cemerlang untuk meningkatkan pendidikan. Yang kelima, reflektif. Peran daripada guru penggerak. Guru penggerak itu yang pertama perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Yang keempat, penggerak komunitas praktisi. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan membuat komunitas di lingkungan sekolah kita. Jadi tidak sama seperti yang di Google. Insya Allah kita akan membuatnya nanti dan kita aktifkan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita ini. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari kata akar yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Teori yang kedua, Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi menurut Jim Gerson adalah dalam bukunya Restoring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang diharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaannya, baik bila kita tidak ada aturan, apakah kita tetap datang tepat waktu? Bagaimana Bapak Ibu? Iya, kita akan datang tepat waktu. Nah, alasannya kenapa Bapak Ibu datang tepat waktu? Karena kita memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab kita yang pertama akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa tanggung jawab kita terhadap anak-anak didik kita. Jadi kita akan tetap datang tepat waktu bukan karena atasan kita, karena rasa tanggung jawab kita kepada anak-anak didik kita. Soal yang kedua, Bapak Ibu, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang di atas tadi, manakah yang saat ini banyak mendasari perilaku murid di sekolah kita ini? Masuk. Bapak Ibu, menurut Anda, ini pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu. Menurut Anda, dari ketiga jenis teori yang di atas tadi, motivasi mana yang saat ini banyak kita dapati di murid-murid kita? Yang mana Bapak Ibu? Yang pertama. Iya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ternyata Bapak Ibu, selama ini kita sering memberi hukuman kepada murid kita. Nah, ternyata itu tidak benar Bapak Ibu. Kita harus memberikan motivasi kepada murid kita, bukan hukuman. Nah, yang kedua, kita sering memberi penghargaan kepada murid kita itu dengan hadiah. Ternyata itu juga tidak benar, karena murid kita ini dapat menjadi ketergantungan terhadap hadiah yang kita berikan itu. Umpamanya anak kita ini mendapat sesuatu prestasi, jadi kita memberikan hadiah. Besoknya dia berharap lagi Bapak Ibu, kalau kita tidak berikan hadiah, dia tidak termotivasi lagi untuk belajar. Sehingga hadiah itu ternyata yang kita lakukan selama ini kurang benar Bapak Ibu. Yang baiknya kita tetap memberikan motivasi yang besar kepada murid kita. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah pernah melaksanakan dan membuat keyakinan kelas masing-masing di dalam kelas kita. Nah, ternyata setelah kami belajar, keyakinan kelas itu ada juga aturannya, tidak seperti yang kita buat selama ini. Nah, biasanya kita yang membuat ide sendiri. Ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita memberikan keleluasaan kepada murid kita, mengeluarkan ide-ide untuk mengusulkan apa yang dia inginkan untuk menjadi keyakinan kelas bersama, bukan peraturan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas dapat membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif.
Yang kedua, keyakinan kelas dibentuk secara bersama oleh guru dan siswa di dalam kelas yang berpihak kepada siswa. Yang ketiga, keyakinan kelas itu berisi kesepakatan yang diyakini untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang selanjutnya, tujuannya dibuat keyakinan kelas ini adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang ada menjadi budaya positif bagi kelasnya. Keyakinan kelas, kami kemarin itu pernah melakukan keyakinan kelas di kelas 6A. Jadi kami meminta kepada peserta didik itu untuk mengungkapkan apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi peserta didiknya itu membuat satu orang satu peraturan yang akan menjadi keyakinan kelas bersama. Nah, keyakinan kelasnya ini ya seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak itu membuat satu orang satu yang nanti akan disimpulkan dan diurutkan menjadi peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini biasanya kita selalu membuat jangan datang terlambat, jangan buang sampah sembarangan. Begitu kan Bapak Ibu? Ya. Ternyata Bapak Ibu, kata jangan itu tidak boleh lagi dipakai. Nah, kita menggantinya dengan umpamanya jangan datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Jangan buang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah sembarangan. Nah, kata-katanya itu menjadi kata-kata yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya, Bu. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih Ibu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ternyata ada 5. Yang pertama, penguasaan. Semua kita itu perlu penguasaan. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Betul kan Bapak Ibu, kita butuh kasih sayang? Betul. Yang ketiga, kesenangan. Butuh kesenangan Bapak Ibu? Iya, kita semua butuh kesenangan. Yang keempat, kita juga butuh kebebasan. Kita butuh kebebasan untuk berekspresi. Kita juga butuh kebebasan untuk melakukan sesuatu asal apa yang kita lakukan itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Nah, ada ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan kalau si Doni ini seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu untuk menghadapi si Doni yang selalu meminta bekal dari temannya? Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Mengambil si Doni dan memberikan nasihat supaya jangan lagi mengulang atau mengambil makanan temannya. Iya, terima kasih Ibu. Iya, Doni ini akan kita panggil dan kita tanyakan terlebih dahulu mengapa si Doni ini mengambil makanan temannya. Mungkin si Doni ini ada alasan tertentunya. Dari kelima kebutuhan dasar ini ada yang belum terpenuhi.
terpenuhi kepada si Doni. Mungkin Bapak Ibu, si Doni ini tidak ada ibunya, jadi dia tidak ada yang tidak ada menyiapkan bekalnya dari rumah. Banyak tuh. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu, apa alasan Doni sehingga dia selalu meminta bekal dari temannya. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak. Ini ada lagi soalnya Bapak Ibu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, kata si Bimo. Yang kedua, jawaban Bimo, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, kata Bimo. Ini adalah alasan mengapa Bimo itu lari. Yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, dari keempat alasan Bimo ini, berarti ada salah satu kebutuhan dasar Bimo yang tidak terpenuhi. Yang mungkin si Bimo ini kurang kasih sayang. Jadi dia berlari agar diperhatikan oleh ibu gurunya. Iya, mungkin dia kurang perhatian. Mungkin si Bimo ini sudah bosan duduk dari tadi. Dia ingin memberikan kebebasan. Dia mau bebas berlari-lari. Iya, yang kedua tadi betul Ibu, dia ingin mencari perhatian. 5 posisi kontrol. Yang pertama, menjadi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima itu sebagai manajer. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Awas ya kalau lain kali telat mengerjakan tugas. Kalau orang tua kamu tahu bagaimana. Ayo bantu demi solidaritas. Apa peraturan yang berlaku di kelas kita? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Manakah yang lebih sering Anda katakan ketika menemui anak yang melakukan kesalahan? Yang mana Bapak Ibu yang paling sering kita lakukan apabila kita mendapati salah satu peserta didik kita melakukan kesalahan? Apakah peraturan yang berlaku di kelas kita? Atau apa rencana kita untuk memperbaikinya ke depan? Iya, kita sering menanyakan kepada anak itu, apakah kamu sudah melanggar peraturan yang sudah kita tentukan di kelas kita? Budaya positif, pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah salah satu pendapat dari Goshen pada tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama, memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti Bapak Ibu dari sini ke depan
apapun alasan permasalahan yang kita dapati pada peserta didik kita terlebih dahulu menanyakan tentang kebutuhan dasar mananya yang belum terpenuhi. Yang kelima, maaf Bapak Ibu, yang kelima menguatkan disiplin positif murid. Tahapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya sudah melakukan tahapan segitiga restitusi ini terhadap 2 siswa kita yang kemarin itu melakukan kesalahan, yaitu Ananda Titin dan Aprita. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini Bapak Ibu bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membuktikan tindakan yang salah dengan memahami alasan dan menyadari setiap tindakan bertujuan akan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinan. Kita harus menanyakan keyakinan merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ini adalah namanya tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, yang tadi kita lakukan itu semuanya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntut tumbuh hidupnya kodrat yang dimiliki oleh peserta didik kita. Disiplin positif itu cara kita menerapkannya. Yang pertama, menerapkan disiplin positif yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Contohnya kita buat tadi peraturan keyakinan kelas agar anak itu bertanggung jawab apa yang harus dilaksanakannya di dalam kelas. Contohnya kita melaksanakan piket, jadi anak-anak itu dengan sendirinya merasa tanggung jawab agar yang piket itu cepat datang. Saat membuang sampah, anak itu merasa, oh kami tadi membuat keyakinan kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi anak itu dengan sendirinya langsung membuang dan mencari tempat sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Yang ketiga, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan ataupun pujian dan hukuman. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, anak itu melakukan sesuatu itu dari keyakinan dirinya masing-masing, bukan karena mengharapkan dapat nilai baik dari gurunya, bukan karena takut karena kita hukum, tapi melainkan dia mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk melakukan kebajikan. Nah, posisi kita sebagai guru atau pendidik, kita harus menjadi manajer dari kelima posisi kontrol yang tadi kita bahas di awal. Ternyata Bapak Ibu, kita ini harus menjadi seorang manajer bagi peserta didik kita. Nah, posisi kita menjadi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga terciptanya identitas positif bagi murid kita. Bapak Ibu, dari
Dari paparan yang saya jelaskan tadi, adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Raise hand. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik Bu, dari pemaparan Ibu tadi, di sini saya ingin bertanya, dari 5 posisi kontrol, manakah peran yang harus dimiliki oleh seorang guru? Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kita buka sesi untuk 2 penanya. Silakan. Iya. Berdiri ya Bu ya. Ya cantik. Terima kasih. Tadi dari pemaparan yang telah didapatkan Ibu tadi, dari masalah yang ingin saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Sebenarnya tujuan kita membuat keyakinan kelas itu untuk apa? Cuma itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Yang pertama, posisi kontrol ya Bu. Ya. Sebelumnya posisi kontrol ini untuk kita guru itu lebih baik kita menjadi seorang manajer. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya. Nah, sehingga terciptanya identitas positif bagi murid. Nah, jadi murid itu tidak merasa dia dihukum, juga tidak merasa dia sedang kita beri tekanan. Jadi posisi kita itu harus sebagai manajer untuk peserta didiknya. Yang pertanyaan kedua, keyakinan kelas. Nah, terima kasih Ibu pertanyaannya. Keyakinan kelas ini kita buat untuk yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang akan menjadikan budaya positif di kelas kita, sehingga kelas kita itu menjadi aman. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita kan membuat peraturan di kelas kita. Nah, peraturan itu bukan kita yang menentukannya, tetapi kita berikan kebebasan kepada murid apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita buat peraturan untuk kita taati bersama. Nah, kan semua murid itu beda-beda pendapatnya kan Bapak Ibu. Ada yang bilang, Bu, aku jangan buang sampah sembarangan. Nanti ada yang bilang ini, gak sama. Umpamanya murid kita itu 28, pasti 28 yang akan diajukan peraturannya. Jadi dari ke 28 itu kita urutkan yang mana nanti kita buat dengan catatan kita membuat kata-kata positif. Jangan kita letakkan lagi Bapak Ibu. Umpamanya seperti yang saya jelaskan tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Umpamanya lagi, harus datang tepat waktu. Berarti kan ada kata paksaan di harusnya itu. Nggak boleh lagi kita buat harus. Berarti kita ganti menjadi datanglah tepat waktu. Persilakan. Ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi dan menambahkan dari pertanyaan Ibu tadi, untuk apa tujuan kita buat keyakinan kelas? Ada yang bisa? Ada. Ya, Ibu Uday, terima kasih Ibu.
Terima kasih atas kesempatannya Bu Eka. Untuk apa kita membuat diagram kelas? Bertujuan untuk menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif yang telah kami pelajari itu ada beberapa, ada segitiga restitusi, ada perubahan paradigma belajar. Nah, seperti itu. Yang tadinya paradigma belajar kita itu stimulus respon, ya. Jadi pada kurikulum ini itu sudah diubah. Ya, artinya memposisikan kita pada posisi manajer. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menayangkan video bagaimana saya menyelesaikan masalah anak-anak pada posisi manajer tersebut. Itu untuk hari ini Bapak Ibu. Jadi dan kelasnya itu ada bertujuan dibuat artinya untuk menerapkan budaya positif. Karena salah satu dari budaya positif itu adalah disiplin kelas, kesepakatan kelas. Kenapa dibilang kesepakatan? Kenapa tidak peraturan? Karena tidak ada unsur paksaan di situ. Jadi bagaimana kita mengatur anak-anak itu agar mentaati peraturan itu dari dalam dirinya, dari niatnya, bukan dari aturan kita. Nah, seperti itu. Artinya kita balik lagi bahwa kegunaan dibuatnya kesepakatan kelas itu adalah untuk kenyamanan. Artinya sekolah nyaman, dimulai dari kelas yang nyaman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Uday atas tambahannya. Semoga apa yang kita paparkan hari ini dapat kita aplikasikan kepada murid-murid kita. Semuanya yang bertujuan untuk mendapatkan murid-murid yang berprestasi dan berakhlak mulia. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya selama 60 menit dalam mengerjakan salah satu tugas calon guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Eka Juliati. Semoga dengan paparan Ibu Eka Juliati, dengan paparannya yang bertemakan budaya positif, sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman, murid yang merdeka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Artinya tidak ada paksaan. Ya memang di modus 1.4 ini Bapak Ibu kita mau dibuat jadi malaikat. Ya, kita nggak boleh marah-marah, ya harus lemah lembut, ya. Ya, saya juga pribadi harus belajar. Ya, karena sebelumnya saya adalah malaikat maut, ya. Jadi untuk selanjutnya adalah malaikat menjaga pintu surga. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, kami padakan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apita, silakan duduk nak. Apa kabar Apita? Sehat? Iya. Apita, tadi Ibu Nur Aini bilang waktu jam pelajarannya Apita tidak masuk kelas. Kenapa nak? Setahu Ibu, Apita itu anak yang baik dan rajin, nggak pernah bolos. Kenapa hari ini Apita bolos? Sebelumnya saya minta maaf Bu. Tadi waktu jam mata pelajaran PAI saya izin ke toilet. Namun setelah ke toilet saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas membuat Bu. Oh, belum buat PR. Kenapa Aprita belum buat PR nak? 5 hari yang lalu ayah saya dibawa ke rumah sakit. Jadi saya menjaga tidak membuat PR. Oh, Ibu turut prihatin atas masalah yang menimpa Aprita dan keluarga ya. Baiklah, Ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu karena kamu memang lagi ada masalah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan membolos itu kan tidak benar. Tentu saja tidak benar kan? Iya, Ibu di sini ingin mencari penyelesaian masalah yang Aprita hadapi. Nah, berpikir bersama
tentang apa yang Afrika bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bukankah kita sekolah untuk belajar untuk masa depan kamu kan? Nah, jika kamu membolos tentu akan merugikan diri kamu sendiri. Benar bukan begitu, Nak? Nah, menurut kamu, adakah yang kamu lakukan tapi sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak sesuai karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya tidak memaksimalkan batas akhir tugas dengan baik. Nah, apakah Afrika bersedia memperbaikinya sekarang? Iya Bu, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya buat. Ya, Ibu sangat senang mendengarnya. Mari kita mengindahkan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, apa yang akan Afrika lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah Afrika perbuat hari ini? Saya akan meminta maaf kepada Bu Nur Aini selaku guru pengampu mata pelajaran PAI dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan segera mengerjakan tugas membuat root X yang telah diberikan sejak seminggu yang lalu. Insya Allah, ke depan saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi, Bu. Alhamdulillah, terima kasih anak ya. Kamu mau belajar dari kesalahan yang telah kamu buat. Semoga ayah kamu juga dapat sembuh. Kamu juga menjadi anak yang sukses. Amin. Terima kasih doa baiknya, Bu. Iya, sekarang Afrika boleh masuk ke kelas dan kembali mengerjakan tugas yang telah disuruh sama Ibu Nur Aidi. Silakan, Nak. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Ibu pagi ini? Tadi sebelum berangkat ke sekolah, apakah ada sarapan di rumah? Ada, Bu. Biar tambah semangat, pagi ini kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan kita buat berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas post-it. Jadi anak-anak Ibu menuliskan apa saja keyakinan kelas yang akan kita buat. Coba tuliskan masing-masing di kertas post-it yang dibagikan. Ya, kalau sudah coba tempelkan ke depan. Kertas post-itnya coba tempelkan ke depan. Yang sudah menuliskan keyakinan kelas, kita akan tempelkan ke depan. Ya, yang sudah silakan duduk kembali ke tempatnya Ya. Nah, oke. Nilai. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kamu tuliskan. Yang pertama, tidak bisa membuka barang di kelas. Mantap. Yang kedua, tidak boleh terlambat saat waktu pikir. Oke. Selanjutnya, jangan makan di kelas saat pelajaran. Ya. Ini keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang di sini masih ada tidak boleh. Tidak boleh lagi kita gunakan kata tidak boleh. Akan kita ganti makan dan minum hanya pada saat istirahat di kelas. Yang kedua, melaksanakan pikir dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, berpakaian seragam sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Yang keempat, hadir sepenuhnya saat jam pelajaran berlangsung. Yang lanjut, toleransi antar agama. Yang nomor 6, coba hadir
Saling menghormati antar sebelah. Nah, keyakinan Islam ini harus berdasarkan tabosi. Tabosi ini adalah tanpa dan tidak tanpa. Yang nampak seperti membersihkan kelas. Yang kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, saling menghormati, disiplin, saling menghargai, dan barang-barang inventaris kelas kita harus sama-sama kita jaga. Yang tidak tampaknya, tidak boleh kita makan di kelas, tidak membersihkan kelas, tidak memakai seragam, tidak ada yang bolos, itu adalah yang tidak sah. Nah, ini ada yang tabligh. Tabligh itu ada yang terlihat, ada yang terdengar, ada yang berdengar. Yang terdengar, ayo makan di kantin, ayo piket di tempat waktu, ayo berpakaian rapi, itu adalah yang terdengar. Yang terlihat, makan di kantin, membersihkan kelas, rapi, itu adalah yang terlihatnya. Yang tidak terlihat, berperilaku, duduk rapi saat makan di kantin, rajin dan disiplin. Nah, lanjut kita ke tugas guru. Apa itu tugas guru? Mendidik. Mendidik adalah tugas guru. Tugas murid apa ya? Belajar. Tugas murid. Bukan tugas guru, apa bukan tugas guru? Tugas guru itu mendidik, bukan marah-marah. Yang bukan tugas murid apa? Tugas murid itu adalah datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk mengajar. Nah, inilah